Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ratnalia dengan NIM H061211032 dari Prodi Geofisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Hasanuddin. Di sini saya akan memperlihatkan tutorial pembuatan sistem pemantauan lingkungan secara real-time dari awal hingga demonstrasi yang terdiri atas dua prosedur utama, yaitu perancangan dan pembuatan perangkat keras dan perancangan dan pembuatan perangkat lunak. Adapun alat yang akan digunakan pada pembuatan sistem pemantauan lingkungan secara real-time, yang pertama yaitu klik icon FruitSim pada desktop atau pada laptop yang digunakan. Kita tunggu hingga aplikasinya terbuka. Dapat dilihat tampilan awal dari aplikasi FruitSim. Untuk merancang, kita pindah ke tab breadboard. Tambahkan komponen yang dibutuhkan seperti breadboard mini. Kemudian menambahkan komponen microcontroller SP32, namun jika tidak ada di antara pilihannya, kita tambahkan secara manual. Selanjutnya menghubungkan pin-pin microcontroller SP32 ke breadboard. Dapat dilihat jalur penghubung warna biru ini secara default digunakan untuk jalur sinyal. Warna ini bisa diubah sesuai preferensi untuk memudahkan pembacaan rangkaian. Selanjutnya, menambahkan komponen sensor BME80 dan menghubungkan pin-pin yang ada pada sensor BME ke breadboard. Selanjutnya, menambahkan komponen sensor TMT6000 dan melakukan hal yang sama seperti pada sensor BME80 tadi. Selanjutnya, mengkoneksikan pin-pin yang ada pada sensor BME80 maupun sensor TMT6000 ke pin yang ada pada microcontroller SP32 menggunakan kabel jumper. Nah, untuk warna kabel yang ada pada video tersebut dapat diubah sesuai keinginan atau sesuai kebutuhan. Adapun pin-pin yang ada pada SP32 yaitu pin SCL, pin SDA, pin JPIO, dan pin FIN, kemudian pin GND. Setelah semua pin terhubung, langkah selanjutnya mengekspor hasil rancangan ke PNG. Pembuatan perangkat keras berbasis IoT ini dimulai dengan merangkai dan menyusun berbagai komponen sesuai skema yang telah dirancang. Pada tahap ini, breadboard digunakan sebagai media perakitan untuk menghubungkan ESP32 dan sensor. Nah, untuk proses merangkainya diawali dengan menancapkan male header pin atau deretan pin logam yang biasanya sudah terpasang di papan microcontroller ESP32 ke breadboard. Selanjutnya, menghubungkan sensor BME80 dan TMT6000 ke breadboard melalui pin header. Namun apabila sensor belum tersolder pinnya, maka kita harus solder sendiri male header pin ke lubang-lubang di PCB modul sensor. Selanjutnya yaitu menghubungkan sensor TMT6000 ke SP32 menggunakan kabel jumper berwarna biru melalui pin FIN ke 3,3 volt yang ada pada microcontroller SP32. Kemudian menghubungkan pin ground pada sensor TMT ke pin GND pada ESP32 menggunakan kabel jumper berwarna kuning. Selanjutnya menghubungkan pin SGV atau SAG ke pin D34 pada ESP32 menggunakan kabel jumper berwarna hitam. Kemudian menghubungkan pin FIN pada sensor BME80 ke pin FIN microcontroller ESP32 menggunakan kabel jumper male to female berwarna hijau. Selanjutnya menghubungkan pin ground sensor BME80 ke pin GND pada microcontroller ESP32 menggunakan kabel jumper berwarna kuning. Kemudian menghubungkan pin D22 pada ESP32 ke pin SCL yang ada pada sensor BME80 menggunakan kabel jumper berwarna merah.
Next, menghubungkan pin D21 pada SP32 ke pin SDA atau serial data pada sensor BME80 menggunakan kabel jumper berwarna kuning, sehingga dapat dilihat hasil rangkaian sistem pemantauan. Selanjutnya dilakukan pengujian rangkaian dengan menghubungkan sistem ke pasokan daya melalui USB power module dengan terhubung ke power supply. Dalam hal ini dapat menggunakan power bank atau pasokan listrik lainnya sehingga perangkat keras dapat beroperasi dengan baik, yang ditandai dengan pin tegangan pada ESP32 menyala. Langkah selanjutnya pembuatan perangkat lunak dengan membuat program ESP32 menggunakan Arduino IDE. Pemrograman ini melibatkan berbagai library untuk mendukung fungsionalitas sistem. Pertama, pilih board manager, install ESP32 Bexpressive untuk memprogram dan mengupload kode ke ESP32. Selanjutnya pilih library, install Adafruit BME80 untuk membaca sensor suhu dan kelembapan. Kemudian install Adafruit Bus.io untuk menyederhanakan komunikasi I2C, dan install Adafruit UniFit Sensor untuk mempermudah integrasi antar sensor. Setelah itu, install Arduino Debug Utils untuk menampilkan pesan log atau debug ke serial monitor yang ada pada Arduino. Selanjutnya, install Arduino ESP32 OTA dan Arduino HTTP Client untuk mengirim dan menerima data dari server. Kemudian install BME80 I2C untuk membaca dan menghubungkan data dari sensor BME80 menggunakan protokol I2C. Di sini kita akan melakukan pengaturan awal untuk mengintegrasikan kode dan library berjalan lancar. Langkahnya yaitu pilih file, kemudian klik preference sehingga akan terbuka tampilan seperti yang ada pada video. Kemudian selanjutnya atur lokasi penyimpanan sketchbook, checklist show file inside sketch, interface scale kita atur automatic 100%, kemudian checklist autosave. Dan selanjutnya pada board manager URL kita masukkan link kode dari GitHub ke Arduino, kemudian klik OK. Pada tahap proses pembuatan skrip pemrograman merupakan langkah utama yang menentukan kinerja dan mengarahkan Arduino untuk melakukan berbagai tugas sesuai tujuan proyek. Langkah pertama dalam pemrograman adalah mengatur koneksi Wi-Fi untuk menghubungkan ESP32 ke jaringan internet. Kemudian library WRH dipakai untuk komunikasi I2C antara ESP32 dan sensor. Sementara Adafruit sensor dan Adafruit BME80 untuk membaca data dari sensor BME80 yang mengukur suhu dan kelembapan. Nah, selanjutnya melakukan konfigurasi awal yang mencakup pengaturan SSID atau nama Wi-Fi dan kata sandi Wi-Fi. Dalam hal ini untuk nama Wi-Fi dan kata sandi dapat diubah sesuai dengan jaringan yang tersedia agar perangkat dapat terhubung dengan benar. Langkah selanjutnya dengan mengkonfigurasikan ESP32 dengan InfluxDB Cloud dengan InfluxDB URL bisa didapatkan dari sini. Dengan cara masuk ke Google, cari InfluxDB Cloud, tunggu sampai terbuka tampilan seperti di video. Setelah itu kita login, namun apabila belum memiliki akun kita dapat buat di sini. Namun karena kita sudah memiliki akun, kita dapat login dengan memasukkan email dan password dan kita pencet login. Tunggu hingga muncul tampilan seperti di atas. Nah, pada sudut kiri atas ada link InfluxDB, itu kita copy. Kemudian paste di Arduino. Selanjutnya InfluxDB token dapat dibuat dengan cara di menu sebelah kiri pilih bucket, kemudian klik create bucket dan masukkan nama bucket, dan ini tidak boleh sama dengan bucket orang lain. Kita masukkan namanya yaitu monitoring real time. Atur masa simpan data, karena ini Influx tidak premium maka kita hanya bisa menyimpan data selama 30 hari, dan klik create. Untuk membuat token pilih API token, kemudian klik generate API token, pilih all access API token, kemudian masukkan deskripsi yaitu monitoring real time, kemudian klik save dan copy token yang ada di atas, kemudian kita paste di Arduino. Setelah itu kita masukkan nama organisasi InfluxDB ke Arduino yaitu Hasanuddin University, dan masukkan nama bucket monitoring real time ke Arduino.
Untuk time zone info, kita menyesuaikan zona waktu lokal. Karena kita berada di Sulawesi Selatan, maka kita ketik SGT atau Singapore Time atau merujuk pada zona waktu UTC 8. Setelah itu untuk pin sensor TMT 6000 yaitu pin 34 untuk membaca nilai cahaya yang diterima sensor. Kemudian masukkan nilai faktor kalibrasi cahaya sama dengan 2,47. Selanjutnya, inisialisasi objek bernama BME dari library Adafruit BME 280. Setelah itu, kita konfigurasikan InfluxDB client, yaitu mulai dari URL, organisasi, bucket, token, agar koneksi aman dan siap pakai antara ESP32 dan InfluxDB, supaya data suhu, kelembapan, cahaya bisa dikirim secara langsung dari sensor ke cloud. Kemudian kita buat satu titik data baru dengan nama ESP32 sensor untuk menyimpan data dari ESP32. Selanjutnya menginisialisasi sensor BME 80 dan melakukan pengecekan apakah sensor terdeteksi atau tidak. Jika tidak terdeteksi, maka akan muncul pesan error di serial monitor dan program akan berhenti dalam while 1 dan tidak melanjutkan proses seperti pengiriman data ke InfluxDB. Setelah itu menambahkan tag ke data point untuk dikirim ke InfluxDB. Kemudian memastikan bahwa waktu pada ESP32 disinkronkan dengan server internet. Serta pada baris ini memeriksa apakah koneksi ke InfluxDB Cloud berhasil atau gagal dan akan memberitahu lewat serial monitor dengan menampilkan pesan error terakhir dari InfluxDB. Setelah itu, pada baris void loop ini akan menghapus semua isi file sebelum menambah data baru dalam loop, agar data yang dikirim tidak double. Kemudian, pada baris selanjutnya akan membaca data suhu dan kelembapan dari sensor BME 280 dan melakukan kalibrasi manual agar data yang dikirim ke InfluxDB lebih akurat. Dan nilai suhu dikoreksi karena sensor terbaca lebih tinggi jadi dikurangi 1,02, begitupun kelembapan tapi sebaliknya. Selanjutnya, pada kode ini akan membaca nilai intensitas cahaya dari sensor TMT 6000, nilai analog diubah ketegangan, lalu dikonversi ke lux. Kemudian lux diubah ke irradiance. Jika nilai lux melebihi ambang kalibrasi, dilakukan koreksi agar hasilnya lebih akurat. Jika tidak, digunakan nilai standar tanpa koreksi. Setelah itu, kode ini akan menyimpan data mentah dan data hasil koreksi untuk dikirim ke InfluxDB, di mana nilai raw disimpan untuk referensi perbandingan, nilai yang sudah dikoreksi disimpan untuk analisis lebih akurat. Dan pada kode ini yang nantinya akan menampilkan datanya di serial monitor dalam format line protokol. Dan pada kode ini yang akan mengirim datanya ke Influx. Jika berhasil akan muncul pesan sukses dan jika gagal akan muncul pesan failed. Lalu program akan berhenti sejenak selama 60.000 milidetik sebelum mengirim data berikutnya. Langkah selanjutnya hubungkan sistem ke laptop menggunakan kabel USB. Kemudian dilakukan select board dan port. Untuk boardnya kita pilih ESP32 dev module dan portnya kita pilih COM11 sesuai port yang ada di laptop. Bersamaan dengan itu langsung tekan dan tahan tombol boot di board ESP32 dan klik upload di Arduino. Tunggu hingga muncul tulisan bulletin di output, artinya upload sudah berjalan dan lepaskan tombol boot. Serta pastikan baud rate sama dengan yang dikode. Setelah muncul pesan down upload, artinya program sudah berhasil dikirim ke ESP32 dan mulai berjalan secara otomatis yang ditandai dengan banyaknya output serial yang muncul. Untuk buat visualisasi, kunjungi grafana.com. Bagi yang belum punya akun, dapat buat akun di bagian create account. Karena kita sudah punya akun, dapat langsung sign in di bagian kanan atas. Selanjutnya kita isi email dan masukkan password. Setelah login, dapat dilihat tampilan Grafana Cloud Portal dan klik link Grafana Portal Sensor Team. Tunggu dan kemudian kita akan diarahkan ke dashboard Grafana Cloud. Setelah itu kita klik menu, kemudian connection dan pilih data source. Setelah terbuka, klik add new data source dan pilih InfluxDB dan isi konfigurasi, masukkan query language yaitu SQL. Pada URL masukkan alamat dari InfluxDB. Kemudian pada InfluxDB detail bagian database kita masukkan nama bucket yaitu monitoring real time. Kemudian untuk token kita dapat dari InfluxDB dengan cara pada generate API token, klik custom API token. Pada bagian permission, pilih nama bucket, tempat data dari ESP32 dan checklist read and read. Kemudian klik generate dan masukkan token dari Influx. Kemudian klik save and test. Untuk buat visualisasi di sidebar, klik new dashboard, pilih edit, klik add visualization.
Nah, di bagian visualisasi terdapat berbagai macam jenis visualisasi dari GOT chart, table, map, dan time series. Kemudian kita akan pilih di sini yaitu time series. Setelah itu di bagian data source kita pilih InfluxDB sesuai source yang telah dibuat tadi. Di bagian table pilih ESP32 sensor. Untuk data operation itu opsional untuk diisi. Jadi selanjutnya kita pilih kolom dan klik time. Kemudian klik tambah dan pilih temperatur. Selanjutnya sambungkan sensor dan klik run query hingga muncul tampilan grafik. Setelah itu di bar sebelah kanan kita masukkan title yaitu suhu. Kemudian kita scroll ke bawah dan atur visualisasi sesuai keinginan. Nah, di bagian line interpolation kita dapat atur line width dan opacity-nya itu sesuai keinginan. Scroll lagi ke bawah dan selanjutnya di bagian point size atur sesuai keinginan dan run kembali untuk melihat perubahan grafik. Di bagian unit kita masukkan satuan suhu yaitu Celsius dan scroll lagi, kemudian masukkan display name yaitu monitoring suhu. Pada color scheme kita atur warna sesuai kebutuhan. Setelah selesai pada save dashboard, kita klik save. Setelah tersave, pilih back to dashboard dan dapat dilihat tampilan visualisasi yang telah dibuat tadi. Setelah itu kita tambahkan panel baru dan pilih tabel sebagai jenis visualisasi. Habis itu atur query dan run query kembali. Setelah tabelnya muncul, kita lanjut atur tampilannya mulai dari ubah nama kolom, masukkan satuan dan lain-lain. Jadi biar dashboardnya nggak cuma kelihatan rapi tapi juga informatif. Dan hasilnya nanti akan muncul bentuk tabel real time. Fitur keren yang ada di Grafana itu kita bisa atur sendiri rentang waktu data yang mau ditampilkan. Misal last 5 minutes dan dapat dilihat perubahan tampilan grafiknya. Nah, dapat dilihat tampilan dashboard Grafana yang telah dibuat, yang dirancang dengan berbagai panel utama seperti grafik time series, GOT charts, tabel data, peta lokasi, dan logo identitas. Selain itu, rentang waktu pemantauan dapat di-custom sendiri tanggal dan jamnya, serta datanya dapat diunduh dalam format CSV. Pada tahap awal demonstrasi, kita mulai menghubungkan sistem menggunakan kabel USB ke laptop. Setelah terhubung, lampu indikator pada ESP32 akan menyala menandakan bahwa perangkat aktif. Selanjutnya, kita aktifkan hotspot pada perangkat agar ESP32 dapat terkoneksi ke Wi-Fi. Setelah hotspot aktif, pada ponsel akan terlihat nama perangkat ESP32 sebagai tanda bahwa microcontroller sudah terhubung. Setelah Wi-Fi tersambung, kita buka Grafana dan login ke akun yang sudah dibuat. Di dashboard Grafana, kita dapat memantau data secara real-time lengkap dengan grafik, tabel, dan GOT charts, suhu, kelembapan, dan intensitas cahaya. Dengan begitu, pengguna bisa dengan mudah memantau kondisi lingkungan dari jauh dimanapun dan kapanpun. Itulah tadi tutorial pembuatan sistem pemantauan lingkungan secara real-time. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.